Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Jumat tanggal 15 bulan Mei tahun ke-2026. Penjelasan berikut merupakan pendalaman untuk pelajaran sepanjang pekan. Ini Bapak Ibu yang terkasih, pelajaran ini mengajarkan bahwa kehidupan rohani yang kuat dimulai ketika seseorang lebih banyak memikirkan Yesus daripada dirinya sendiri. Karena perhatian yang terus diarahkan kepada Kristus akan membuat hati semakin peka terhadap kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Ellen G. White menjelaskan bahwa semakin sedikit manusia meninggikan diri sendiri dan semakin banyak berbicara tentang kasih, pengorbanan, dan kuasa Yesus, maka hubungan pribadi dengan Tuhan akan menjadi lebih dekat dan lebih nyata dirasakan. Bapak Ibu, banyak orang Kristen seringkali kehilangan sukacita rohani karena terlalu sibuk memikirkan masalah pribadi, kelemahan diri, ketakutan masa depan, dan penilaian orang lain, sehingga perhatian kepada Tuhan menjadi berkurang. Padahal ketika hati dipenuhi oleh pikiran tentang Kristus, manusia akan memperoleh damai sejahtera, kekuatan baru, dan pengharapan yang mampu menolongnya menghadapi pergumulan hidup dengan iman yang teguh. Oleh sebab itu, kehidupan doa yang sehat bukan hanya berbicara kepada Tuhan pada waktu tertentu saja, melainkan juga menjaga pikiran agar tetap tertuju kepada Yesus dalam setiap aktivitas kehidupan. Saudara-saudara kekasih, kutipan berikutnya menegaskan bahwa keraguan dan ketakutan seringkali menjadi penghalang terbesar dalam doa, karena manusia ingin memahami segala sesuatu terlebih dahulu sebelum benar-benar percaya kepada Tuhan. Banyak orang datang kepada Allah sambil tetap memegang kekhawatiran, sehingga doa hanya menjadi ungkapan kecemasan tanpa penyerahan hati yang sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Saudara, namun pelajaran ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak menuntut manusia datang dengan kekuatan atau kepastian diri, melainkan datang dengan kerendahan hati dan kesadaran bahwa manusia sepenuhnya bergantung kepadanya. Ketika seseorang datang kepada Allah dengan iman yang sederhana, namun sungguh-sungguh Tuhan sanggup mendengar setiap seruan hati dan memberikan terang yang menuntun pikiran serta keputusan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa iman sejati bukanlah mengetahui seluruh jawaban terlebih dahulu, melainkan percaya bahwa Tuhan tetap bekerja sekalipun manusia belum melihat jalan keluar secara jelas. Bapak Ibu sekalian, kepada kita diajarkan tentang pentingnya puji-pujian dalam kehidupan doa, sebab ucapan syukur dan nyanyian rohani mampu mengangkat jiwa lebih dekat kepada surga dan membawa hati masuk ke dalam suasana penyembahan yang benar. Banyak orang hanya berdoa ketika membutuhkan pertolongan, tetapi lupa bahwa memuji Tuhan adalah bagian penting dari hubungan rohani yang sehat dan mendalam. Bapak Ibu, ketika seseorang bersyukur kepada Allah, ia sedang mengakui bahwa Tuhan tetap baik, setia, dan berkuasa atas seluruh perjalanan hidupnya. Bahkan
Di tengah kesulitan sekalipun, Alkitab dan tulisan rohani menunjukkan bahwa penghuni surga memuliakan Tuhan melalui pujian dan nyanyian. Sehingga ketika umat Tuhan memujinya di bumi, mereka sedang mendekati suasana penyembahan surgawi. Karena itu, doa yang penuh syukur akan menghasilkan hati yang lebih tenang, lebih kuat menghadapi persoalan, dan lebih mudah melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kehidupan doa tokoh Alkitab juga memberikan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana manusia dapat membangun hubungan yang sungguh-sungguh dengan Allah dalam berbagai keadaan hidup. Ezra berdoa sambil menangis dan mengaku dosa bangsa Israel. Nehemia berdoa dengan puasa dan kerinduan besar bagi pemulihan Yerusalem. Sedangkan Raja Hizkia datang kepada Tuhan saat menghadapi ancaman besar dari musuh yang tampaknya mustahil dikalahkan. Saudara, Nabi Habakuk berdoa ketika keadaan bangsa sedang sulit. Tetapi ia tetap belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun situasi belum berubah menjadi lebih baik. Salomo menaikkan doa yang panjang dan penuh kerendahan hati saat pentahbisan bait suci, menunjukkan bahwa pemimpin yang benar adalah pemimpin yang mengandalkan Tuhan lebih daripada kekuatannya sendiri. Semua contoh ini memperlihatkan bahwa doa bukan hanya dilakukan dalam keadaan tenang dan nyaman, melainkan juga menjadi kekuatan utama ketika manusia menghadapi tekanan, ketakutan, pergumulan, dan tanggung jawab besar dalam hidupnya. Bapak Ibu kekasih, puasa juga memiliki peranan penting dalam kehidupan doa, karena puasa membantu manusia memusatkan hati kepada Tuhan dan mengurangi perhatian terhadap hal-hal duniawi yang sering mengalihkan pikiran rohani. Dalam Alkitab, puasa sering dilakukan bersama doa sebagai tanda kerendahan hati, pertobatan, pencarian kehendak Tuhan, dan kesungguhan dalam menghadapi persoalan besar. Bapak Ibu, puasa bukanlah usaha untuk memaksa Tuhan menjawab doa manusia, melainkan sarana untuk mendisiplinkan diri agar lebih peka terhadap suara dan tuntunan Roh Kudus. Ketika seseorang berpuasa dengan hati yang benar, ia sedang belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari makanan, harta, atau kemampuan manusia, tetapi berasal dari Tuhan yang memelihara hidupnya setiap hari. Oleh sebab itu, puasa yang disertai doa dan penyerahan diri dapat menolong orang percaya memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Allah dan keberanian rohani untuk menghadapi tantangan kehidupan. Saudara-saudara, ringkasan pelajaran pekan ini menegaskan bahwa pertumbuhan rohani harus menjadi tujuan utama setiap orang percaya. Karena Tuhan rindu agar umatnya memiliki hubungan doa yang hidup, dekat, dan terus berkembang setiap hari. Alkitab menunjukkan bahwa ada orang-orang yang memiliki kehidupan doa yang kuat dan ada pula yang gagal menjaga hubungan mereka dengan Tuhan. Sehingga manusia dapat belajar dari keberhasilan maupun kelemahan tokoh-tokoh tersebut. Firman Tuhan juga dipenuhi janji yang menghibur, menguatkan, dan membimbing setiap orang yang ingin bertumbuh dalam kehidupan rohani serta semakin dekat kepada Kristus.
Yesus menjadi teladan tertinggi dalam kehidupan doa karena ia selalu bergantung kepada Bapa, mencari kehendak-Nya dan tetap setia bahkan dalam penderitaan yang paling berat sekalipun. Karena itu, pelajaran pekan ini mengajak setiap orang untuk mulai membangun kehidupan doa yang lebih sungguh-sungguh sekarang juga, dengan mata yang terus tertuju kepada Yesus sebagai sumber iman, kekuatan, dan keselamatan yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.